Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Nur Fadilah. Saya dari kelas 10B. Saya akan membacakan hasil tugas kelompok saya mengenai produksi. Pengertian dari produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk, baik barang atau jasa, yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Orang maupun perusahaan yang menjalankan suatu proses produksi disebut produsen. Fungsi produksi yang pertama, perencanaan kualitas produk, biaya produk, waktu pengembangan produk, biaya pengembangan produk, kapabilitas pengembangan. Yang kedua, pengolahan. Pengolahan dalam kegiatan produksi merupakan sebuah fase di mana bahan baku diolah menjadi barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi. Yang ketiga, pengendalian dan perawatan. Pengendalian dan perawatan di sini berfungsi untuk mengevaluasi dan mengawasi jalannya produksi agar sesuai dengan perencanaan. Yang keempat, jasa penunjang. Fungsi ini untuk meningkatkan cara kerja produksi. Terkadang proses produksi begitu lamban, gemuk, dan ribet. Tidak jarang ada metode yang lebih efektif dan efisien, dan jasa penunjang berfungsi untuk itu. Tujuan produksi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, memperoleh keuntungan. Yang ketiga, menghasilkan barang setengah jadi. Yang keempat, menjadi stimulan tumbuhnya usaha produksi lain. Yang kelima, mengurangi angka pengangguran. Yang keenam, meningkatkan penghasilan masyarakat dan negara. Yang ketujuh, menjadikan produksi Indonesia dikenal di dunia internasional. Nama saya Alif Rifki Saputra dari kelas 10B. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya ekonomi, dan saya akan membacakan tentang produksi. D. Produksi terbagi menjadi beberapa jenis di bawah ini, yaitu A. Produksi ekstraktif. Produksi ini melakukan eksplorasi sumber daya alam tanpa mengubah sifat dan bentuk apapun. B. Produk agraris. Produksi jenis ini mengolah alam dan memanfaatkan tanah agar dapat menghasilkan sumber daya alam yang berupa barang setengah jadi atau barang jadi. C. Produksi industri. Produksi jenis ini mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. D. Produksi perdagangan. Produksi jenis ini bergerak dengan menghubungkan antara produsen dengan konsumen agar barang yang diproduksi dapat beredar luas di pasaran. Penyaluran barang dari produsen ke konsumen terbagi menjadi beberapa jenis, yakni 1. Langsung dari produsen ke konsumen, perdagangan yang langsung dilakukan sendiri oleh produsen. 2. Semi langsung. Perdagangan ini melalui perantara, konsumen membeli barang tidak langsung ke produsen, melainkan ke pedagang eceran. 3. Tidak langsung. Perdagangan ini dilakukan dengan urutan produsen, pedagang grosir atau agen atau distributor, pedagang eceran, konsumen. E. Produksi jasa. Produksi jasa merupakan produksi yang menghasilkan produk bukan berupa barang, namun berupa jasa. Berdasarkan jangka waktu dan prosesnya, produksi dapat dibedakan menjadi produksi berjangka pendek, produksi berjangka panjang, produksi terus-menerus atau berkelanjutan. Produksi berselingan. Faktor-faktor yang memengaruhi produksi. 1. Sumber daya alam. 2. Sumber daya manusia. Berdasarkan kualitasnya, SDM dapat terbagi menjadi beberapa kelompok, yakni A. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja yang memiliki pendidikan formal dan resmi dalam melakukan pekerjaannya. B. Tenaga kerja terampil. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan tertentu dalam melakukan pekerjaannya. C. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja yang selama melaksanakan pekerjaan tidak harus melalui pendidikan formal dan harus memiliki keterampilan tertentu. 3. Sumber daya modal. 4. Keahlian. F. Tahap produksi. Ada beberapa tahapan yang perlu dilewati dalam melakukan produksi, terutama barang, yaitu konsep produk, riset, pembuatan dan pengembangan desain produk, fiksasi desain, pembuatan prototipe, uji dan validasi prototipe, produksi massal, perakitan, feedback dan pengujian, pengembangan produk dan produk akhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Saputra dari kelas 10B. Di sini saya akan membacakan jenis-jenis barang berdasarkan konsumsi dan teori perilaku konsumen. Jenis-jenis barang berdasarkan konsumsi. Barang konsumsi, barang yang langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh, makanan, pakaian, perabot, rumah tangga. Barang modal, barang yang digunakan untuk memproduksi barang lain seperti mesin dan peralatan. Barang ini tidak langsung dikonsumsi, tapi digunakan untuk proses produksi. Teori perilaku konsumen. Hukum Gosen 1. The Law of Diminishing Marginal Utility. Hukum ini menjelaskan bahwa kepuasan tambahan marginal utility yang diperoleh seseorang dari konsumsi barang tambahan akan berkurang seiring bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi. Misalnya, kepuasan dari makan sepotong pizza pertama lebih tinggi dibandingkan dengan potongan kedua atau ketiga. Hukum Gosen 2. Konsumen akan membagi pengeluarannya untuk berbagai barang dan jasa sedemikian rupa sehingga kepuasan marginal dari setiap barang yang dikonsumsi akan sama. Dengan demikian, konsumen mencapai tingkat kepuasan maksimum. Perkenalkan, nama saya Nabi Muhammad Wadid Nurmasa dari kelas 10B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsumsi, tujuan konsumsi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Barang yang digunakan bisa berupa barang sekali pakai atau barang tahan lama. Tujuan konsumsi. Untuk memenuhi kebutuhan, konsumsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti pangan, sandang, dan papan. Untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengkonsumsi barang atau jasa, konsumen dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Konsumsi dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka mengkonsumsi lebih banyak barang dan jasa. Harga barang atau jasa. Harga yang lebih tinggi cenderung mengurangi konsumsi, sedangkan harga yang lebih rendah cenderung meningkatkan konsumsi. Preferensi atau selera. Setiap individu memiliki selera dan preferensi yang berbeda, yang mempengaruhi pilihan konsumsi. Ketersediaan barang dan jasa. Barang yang mudah ditemukan cenderung lebih sering dikonsumsi. Pengaruh sosial. Gaya hidup orang di sekitar kita, iklan, serta tren sosial dapat mempengaruhi pilihan konsumsi. Kemudian, harapan tentang masa depan. Konsumen seringkali menunda atau mempercepat konsumsi berdasarkan perkiraan masa depan, seperti kenaikan harga atau perubahan pendapatan. Kenalkan, nama saya Juli Tasdes, menjaga ketersediaan barang di pasar untuk mengerti kelas 10B. 1. Pengertian distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen atau pengguna akhir. Distribusi mencakup berbagai aktivitas yang memastikan barang atau jasa tersedia di tempat dan waktu yang tepat. 2. Tujuan distribusi. Memastikan barang dan jasa sampai kepada konsumen dengan efisien. Menjaga ketersediaan barang di pasar untuk memenuhi permintaan konsumen. Mengoptimalkan biaya dan waktu dalam proses menyalurkan barang dan jasa. 3. Saluran distribusi. Saluran distribusi langsung produsen menjual barang atau jasa langsung kepada konsumen tanpa perantara. Contoh, penjualan di toko milik produsen. Saluran distribusi tidak langsung melibatkan satu atau lebih perantara dalam proses distribusi. Contoh, retailer pengecar menjual barang langsung kepada konsumen. Wholesaler, grosir, menjual barang dalam jumlah besar kepada retailer atau bisnis lain. 4. Tipe-tipe saluran distribusi. Saluran distribusi sederhana menghubungkan produsen langsung dengan konsumen tanpa perantara. Saluran distribusi kompleks melibatkan beberapa tingkat perantara seperti produsen, grosir, pengecer, konsumen. Saluran distribusi khusus distribusi untuk barang-barang tertentu seperti barang mewah yang hanya dijual di tempat tertentu. 5. Peran perantara dalam distribusi. Mengurangi resiko perantara membantu dalam mengurangi resiko yang dihadapi produsen dan menampung barang yang belum terjual. Meningkatkan efisiensi perantara memiliki jaringan dan pengetahuan pasar yang memungkinkan distribusi lebih cepat dan efisien. Menawarkan layanan tambahan perantara. Seringkali menawarkan layanan seperti penyimpanan, pengiriman, dan promosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi yaitu: pertama, karakteristik produk. Jenis produk yaitu segar, tahan lama, dan kompleks, menentukan cara distribusi yang tepat. Yang kedua, pasar sasaran. Lokasi dan demografi konsumen mempengaruhi saluran distribusi yang dipilih. Yang ketiga, biaya distribusi. Biaya transportasi, penyimpanan, dan biaya lainnya harus diperhitungkan. Yang keempat, persaingan di pasar. Tingkat persaingan mempengaruhi strategi distribusi yang diambil. Ketujuh, strategi distribusi. Strategi distribusi intensif menggunakan sebanyak mungkin saluran distribusi untuk menjangkau konsumen, cocok untuk barang konsumsi sehari-hari. Distribusi eksklusif, memilih saluran distribusi terbatas untuk menjaga citra merek, cocok untuk barang mewah. Distribusi selektif, memilih beberapa saluran distribusi untuk mencapai pasar sasaran tertentu. Yang kedelapan, rantai distribusi. Rantai distribusi mencakup semua langkah yang dilalui oleh barang dari produsen hingga sampai ke konsumen akhir. Ini mencakup produksi, penyimpanan, transportasi, dan penjualan. Manajemen rantai distribusi yang baik membantu mengurangi biaya dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kesembilan, perkembangan teknologi dalam distribusi. Teknologi informasi dan komunikasi, yaitu TIK, berperan penting dalam efisiensi distribusi, termasuk penggunaan sistem manajemen inventaris dan e-commerce dan platform digital telah mengubah cara barang dan jasa distribusi, memungkinkan produsen untuk menjangkau konsumen secara langsung. Yang ke-10, yang
ketidakpuasan konsumen. Materi ini membantu siswa memahami bagaimana distribusi berfungsi dalam ekonomi, peran berbagai pelaku